Pajak merupakan pungutan wajib atas setiap wajib pajak yang dibayarkan kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan umum. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang ditagih dan dikelola oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik perpajakan yaitu PBB dan BPHTB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari hak tersebut. Dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang yang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Nah, PBB ini didasari oleh dasar hukum. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga ada PMK Nomor 23 Tahun 2014 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak bumi dan bangunan. Yang keempat ada PMK Nomor 186 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Adapun subjek dari PBB ini adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek PBB ini terbagi dua, yaitu ada bumi dan bangunan. Objek bumi ini adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contohnya seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Objek PBB bangunan ini konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contohnya seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, kolam renang, dan jalan tol. Yang tidak termasuk dalam objek PBB yaitu objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Keempat digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Adapun tarif dasar pengenaan PBB. Tarif ditentukan masing-masing daerah. Paling tinggi 0,3%. Dasar pengenaan PBB pedesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli. NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang. Yang pertama itu tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin. Yang kedua saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan OP pada tanggal 1 Januari. Yang ketiga tempat pajak terutang, yaitu untuk daerah Jakarta di wilayah DKI Jakarta, dan untuk daerah lainnya Dati 2 yang meliputi letak objek pajak. Sedangkan untuk NJOP TKP P2 paling rendah 10 juta sesuai daerah masing-masing. Berikut contoh perhitungan PBB, yaitu PBB sama dengan tarif dikali buka kurung NJOP dikurang NJOP TKP. NJOP ini adalah NJOP bumi plus NJOP bangunan. Nah, gimana sih cara pelaporan PBB? Ya, pertama itu akan ada SPOP. SPOP ini adalah surat pemberitahuan objek pajak untuk pendataan PBB.
Nah, berdasarkan SPOP ini, kepala daerah menerbitkan SPPT, yang mana SPPT ini adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada wajib pajak. BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Dasar hukum BPHTB ini yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD. Yang terakhir ada Perda Prof DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010. Subjek yang dikenakan BPHTB. Awalnya BPHTB ini dipungut oleh pemerintah pusat. Namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPTHB dikenakan kepada seseorang, individu, atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Adapun objek yang dikenakan tarif BPHTB, Pasal 85 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebut objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peluburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Adapun jenis hak dasar yang menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Meski memiliki cakupan objek pajak luas, tidak semua perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenai BPHTB. Nah, objek yang tidak dikenakan BPHTB ini antara lain yaitu perwakilan diplomatik konsulat berdasar pelakuan timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, seseorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, wakaf atau warisan, yang terakhir digunakan untuk kepentingan ibadah. Perbedaan bea dan pajak. Perbedaan yang pertama yaitu pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat berhutang. Contohnya, seseorang pembeli tanah bersertifikat harus membayar BPHTB sebelum dilakukan transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Hal ini terjadi juga dalam bea materai. Siapapun pihak yang membeli materai tempel berarti sudah membayar bea materai walaupun belum terjadi saat terhutang pajak. Perbedaan kedua, frekuensi pembayaran bea terhutang dapat dilakukan secara insidental atau berkali-kali dan tidak terikat oleh waktu. Misalnya, membeli atau membayar materai tempel dapat dilakukan kapan saja. Demikian pula dengan membayar BPHTB terhutang. Hal ini tentunya berbeda dengan pajak yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, berikut cara menghitung tarif BPHTB. Yaitu tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak NPOP dikurang NPO PTKP. Besarnya NPO PTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Dari penjelasan kedua materi di atas, tentunya kita tahu bahwa PBB dan BPHTB itu berbeda. Yang mana PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari hak tersebut. Dan BPHTB ialah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan PPh bagi penjual. Baik, terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi.